Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami dalam acara podcast RSTDS Pilihan Tepat Menuju Sehat. Nah, selamat pagi Sobat Sehat semuanya dimanapun kalian berada. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah syukur nih ya, hari ini hari Jumat berkah gitu kata orang-orang ya gitu. Kita dapat menyapa lagi Sobat Sehat dimanapun berada secara online nih. Lagi-lagi kita kedatangan tamu dan otomatis jadi narasumber terkece nih ya Kak. Karena kali ini kita bahas bukan yang biasa. Memang temanya seperti biasa gitu, cuman ada lebih spesifik lagi gitu. Sejauh ini kita mungkin lebih sering ya membahas soal lebih banyak materi atau penyakit-penyakit atau hal-hal soal orang dewasa. Nah, kali ini buat sahabat sehat dimanapun berada gitu yang mungkin sudah punya anak atau ponakan nih atau sepupunya atau mungkin punya keluarga yang masih kecil gitu ya, kita kali ini membahas soal anak. Nah, soal apa? Sesuai dengan judul hernia pada anak. Nah, karena spesifikasinya hernia pada anak, kita kan masih penasaran nih. Hernia aja itu apa sebenarnya, kita masih bingung ya. Apalagi ini spesifikasinya pada anak, apa bisa? Apa ada? Gitu. Saya sebenarnya masih penasaran secara pribadi. Nah, gimana bisa ada? Apakah memang ada begitu? Sebelum kita kulik-kulik lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama dokter spesialis yang wah berkilau gitu ya, ganteng banget gitu. Ini baru wajah baru di RSTDS gitu ya. Kita perkenalkan dokter spesialis bedah anak yang sekarang sudah berada di samping saya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat ya dokter ya? Sehat. Ya. Mungkin bisa disapa dulu dokter, sahabat saya dimanapun berada. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Nama saya Dr. Andika Purba. Saya memang dalam keahlian dalam bidang bedah khususnya pada anak. Nanti lebih lanjutnya kita akan mengenal apa sih itu hernia, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian apa yang harus ditangani segera, apa yang harus disiapkan, ini perlu tindakan operasi atau tidak, kemudian edukasinya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Semoga ilmunya ini bermanfaat tentunya untuk semuanya. Pasti bermanfaat sekali. Nah, sobat sehat dimanapun sobat sehat berada, mungkin yang lagi aktivitas atau apapun, jangan lupa sambil pantengin podcast kita kali ini, ya, yaitu soal membahas hernia pada anak. Nah, kalau saya secara pribadi nih dok, mungkin sudah pernah dengar ya hernia, operasi hernia begitu, tapi pada orang dewasa. Nah, kali ini menarik sekali hernia pada anak. Itu memang ada spesifikasinya berbeda ya dok sama dewasa. Yang dimaksud hernia pada anak itu yang seperti apa dokter? Ya, jadi pertanyaan ini hampir selalu saya dengar setiap kali orang tua datang kepada saya dengan anak mengeluhkan ada benjolan di buah sakar atau di paha. Jadi saya memberikan penjelasan dulu bahwa hernia kepada anak itu tentunya secara kelainan dan defeknya hampir sama dengan dewasa, tetapi penyebabnya tentu berbeda. Karena pada anak, hernia pada anak ini terjadi karena belum menutupnya saluran bawaan lahir, kami biasa sebut dengan proses vaginalis persisten atau gagal obliterasi, sehingga menjadi defek tempat saluran keluar masuknya turunnya organ dari dalam perut, baik itu organ paru, kemudian organ usus atau cairan. Nah, untuk yang hernia ini karena dia lubangnya besar sehingga bisa dilalui oleh usus atau pembungkus usus, sehingga dia bisa turun ke bawah ke bagian skrotumnya, tempat daripada buah sakar. Gitu, iya siap. Itu beda. Umumnya ini terjadi pada bayi baru lahir. Kalau memang yang seperti itu dokter, mulai lahir sudah diketahui gitu dokter ya. Jadi
ndak nunggu usia dewasa, mungkin dari kecil mungkin kongenital sudah ada tahu dari bawaan ya dokter. Nah kira-kira dokter mulai usia berapa begitu bisa tahu oh ini kok begini ya, ini kok beda ya begitu? Ya, jadi secara umum kalau kita menilai bayi baru lahir tentu Ya. cara pemeriksaan harus dilakukan dari rambut sampai dengan kepala, dari rambut sampai dengan kaki. Apakah itu lubang-lubangnya normal, kemudian apakah ada benjolan gitu. Jadi umumnya kalau lubang ini cukup besar itu dia akan timbul gejala sejak dari lahir ya. Kemudian akan muncul gejala-gejala penyerta yang lain. Tetapi umumnya ini sudah bisa dideteksi sejak lahir. Oh iya. Kemudian kalau untuk ini dok, laki-laki sama perempuan itu gimana dok? Ya, jadi secara insidensi itu literatur mengatakan bahwa laki-laki itu insidensinya lebih sering daripada perempuan, kurang lebih di angka 60%. Itu terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Kemudian untuk yang laki-laki sendiri paling sering adalah di sisi sebelah kanan. Oh begitu, lebih banyak begitu ya dokter ya. Dari 60% itu kira-kira kebanyakan penyebabnya apa dok? Jadi kalau untuk penyebab itu memang ada beberapa faktor. Banyak ya dok ya. Penyebab secara bawaan lahir congenital memang salah satunya adalah tadi belum menutupnya atau gagal obliterasi dari proses vaginalis tadi. Saluran itu tadi. Kemudian bisa disertai dengan kegagalan menurunnya telur. Begitu. Ya, telur. Kemudian untuk faktor yang resiko atau predisposisi itu umumnya terjadi pada bayi-bayi yang lahir kurang bulan, prematur ya. Iya. Kemudian jenis kelamin itu tadi juga pengaruh. Kemudian dokter kalau misalnya kita dari bayi mungkin udah tahu, ini kok aneh ya, nggak kayak biasanya. Nah, dilakukan pengecekan gitu ya dokter. Kira-kira selain kalau dia memang ada kelainan mungkin ya seperti awal itu, yang lain apa dokter? Mungkin setelah beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan mungkin mulai muncul tanda-tanda itu. Itu dokter pernah nggak menemui kasus-kasus yang seperti itu? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mungkin pada kasus yang lain tidak semua bayi itu hanya ini terjadi pada bayi yang prematur ya. Pada bayi-bayi yang cukup bulan tetapi dengan faktor resiko yang lain ini bisa terjadi. Gitu. Hormonal, kemudian memang dia ada resiko untuk terjadinya tekanan perut yang lebih tinggi. Misalkan dia nggak pernah ada riwayat benjolan, tetapi dia kalau pada saat kencing itu lubangnya kecil, dia sering ngajan. Atau dia pada saat BAB itu sulit sering ngajan, barulah muncul benjolan itu. Atau mungkin dulu hanya yang kanan dibiarkan tidak operasi itu, yang kiri juga ada drop. Nah, itu bisa faktor itu bisa resiko terjadinya sering juga. Jadi datang dengan usia mungkin anak-anak yang sudah preschool sebelum sekolah gitu. Yang riwayat katanya ya memang dulu lahirnya enggak ini ya, ini harus telusuri lagi ya, memang enggak disadari atau memang enggak tahu gitu ya. Begitu. Nah, dokter sampaikan tadi dari laki-laki dan perempuan prevalensinya laki-laki 60% nih, Dok. Nah, seringnya di sebelah kanan ya, dokter ya tadi. Nah, kalau ada yang sebelah kanan berarti ada juga kemungkinan yang di sebelah kiri. Kira-kira apa aja dok mungkin yang ditemukan selama ini dokter Dinas jenis-jenisnya hernia sendiri? Ya. Jadi umumnya hernia kalau secara tempatnya maka kami ada membagi dengan hernia sebelah lateral dan medial ya. Kemudian yang paling sering kalau pada anak ini atau bayi dengan etiologi yang saya sebutkan tadi tersebut itu hernia inguinal yang lateral
Nah, ada satu pertanyaan lagi yang cukup sering disampaikan orang tua, khususnya kalau ini anak itu perempuan. Oh iya, apa dok Itu kira-kira? juga orang tua juga kadang merasa anak saya kan perempuan, kok Iya. bisa hernia. Ya, oh iya, iya, iya. Bingung juga orang tua. Iya. Nah, jadi memang itu tadi kegagalan penutupan saluran tersebut itu umumnya pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan itu juga ada waktu pembentukan, proses pembentukan rahim itu ada ligamentum horocundum namanya. Nah, ketika kegagalan penutupan bekas dari penggantungan itu menjadikan efek untuk terjadinya hernia. Jadi begitu Bisa. ternyata Iya. bisa ya dok Iya. ya. Sejauh ini sudah ada dok yang Banyak. anak, banyak. Perempuan banyak yang sudah tindakan operasi. Oh juga banyak ya dokter ya. Ya. Dari beberapa keluhan pasien-pasien yang datang dokter, kira-kira gejala yang paling sering disampaikan itu apa dokter? Gejala umum yang paling sering adalah timbulnya benjolan pada daerah lipat paha atau benjolan pada daerah skrotum yang membesar. Ya. Kemudian cukup menjadi gejala yang khas adalah ketika benjolan itu bertambah besar, misalkan anak tersebut dengan aktivitas lari, melompat, jalan, yang merasa tekanan perut menjadi lebih tinggi, umumnya dia menjadi besar. Kemudian orang tua juga mengatakan umumnya kalau dia istirahat atau dia tidur terlentang, benjolan itu hilang. Jadi ketika benjolan itu masih bisa keluar masuk itu juga menjadi ciri khas adanya hernia. Begitu. Nah dokter, kalau misalnya dengan berbagai aktivitas mungkin terlihat, tapi kalau untuk istirahat mungkin bisa hilang. Nah mungkin beberapa orang tua berpikir, oh itu mungkin hanya bukan penyakit bahaya gitu dokter ya, karena dibikin istirahat aja udah hilang gitu. Nah kalau dari kacamata medis sendiri dengan dokter yang pernah menangani berbagai banyak hal, sebenarnya itu bahaya apa tidak? Ya, jadi saran saya sebaiknya adalah datang kepada dokter terdekat, dokter umum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa ke dokter spesialis bedah, bisa ke dokter spesialis bedah anak khususnya, tentu harus mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Artinya kita harus membuktikan bahwa itu bukan hernia, karena kalau dianggap disepelekan itu ternyata memang betul hernia, itu cukup berbahaya. Karena kalau ada organ yang keluar masuk, tentu itu menjadi risiko besar adanya jepitan. Kemudian bisa terjadi trauma. Saya punya kasus juga dengan anak dengan hernia, benjolan keluar masuk, ketika memang dia aktivitas benjolannya membesar, itu dia main bola. Ya, siapa yang terjadi dokter? Bola atau tertendang oleh temannya, sehingga terjadi jepitan dan terjadi kerusakan organ ususnya. Nah itu menjadi komplikasi yang cukup berbahaya dan harus dilakukan tindakan operasi segera. Bahkan terburuknya adalah sampai dengan dilakukan pemotongan dan penyambungan usus jika memang tidak bisa dipertahankan lagi. Wah, jadi gitu ya sobat sehat. Karena kita mikirnya, oh ya sudahlah, dibikin istirahat sudah hilang. Mungkin karena kecapean gitu. Kalau ada orang Jawa dokter bilangnya itu ada yang ngelanjer, begitu. Jadi ketika capek atau lagi stres banyak aktivitas gitu ada. Tapi kalau istirahat hilang gitu. Ya, jadi saran dokter segera. Jadi orang tua yang ada dimanapun sobat sehat nih, nikah udah punya anak gitu atau punya sepupu atau ponakan, jangan lupa dicek, aware sama keluarga sendiri. Kalau mulai ada keluhan gitu, langsung bawa ke RST sini ya dokter ya. Ketemu sama dokter ganteng ini. Biasanya kalau ketemu dokter ganteng 50% sudah sembuh ya dok. Kita kembali ke topik dokter. Kalau dari beberapa keluhan yang datang kan nggak semuanya langsung parah nih dok. Oh iya masih bisa diobati. Oh ini harus segera operasi nih kata dokter gitu. Nah itu yang bagaimana dok? Yang oke, masih bisa tak ini deh gitu. Jadi ini penting. Secara prinsip itu hernia itu harus dilakukan tindakan sesegera mungkin setelah didiagnosis. As soon as after diagnosis. Jadi setelah didiagnosis bisa mungkin segera dilakukan tindakan.
Tetapi dengan catatan apabila memang ada indikasi-indikasi yang memang resiko untuk dilakukan operasi, maka dilakukan perbaikan dulu. Dengan catatan hernia tersebut tidak ada tanda kegawatan. Saya jelaskan ya. Jadi misalkan kalau dia dengan sakit hernia tetapi bisa dilaksanakan dengan operasi aktif kan bilangnya. Jadi operasi yang direncanakan dengan kondisi anak mungkin masih pilek atau bayi yang mungkin masih kurang dari 2 kilo atau ya itu masih bisa diperbaiki dengan catatan tidak ada kegawatan. Nah, maka kegawatan yang harus diamati oleh orang tua adalah pertama, perut tidak membesar, kemudian tidak ada jepitan di lipat paha dan di skrotumnya membesar, merah, terjepit, kemudian tidak bisa BAB, disertai perut membesar dan muntah terus-menerus, maka itu sudah menjadi tanda bahaya. Dan itu harus dilakukan operasi segera. Nah, jadi gitu Sobat Sehat. Ada beberapa gejala yang mungkin masih kita bisa rencanakan untuk tindakan ya dokter ya. Ada juga tanda gejala yang ini harus segera nih dioperasi gitu dokter ya. Nah, jadi harus aware nih semua orang tua dan juga peran penting keluarga gitu. Nah dokter, mungkin ada nih, mungkin sekarang ya kondisi di Sobat Sehat semuanya ada yang mengalami yang seperti itu. Nah saya masih ragu nih kira-kira, aduh kok operasi ya masih kecil gitu dok. Jadi biar untuk mengurangi pemikiran resiko buruknya, kira-kira ada nggak sih dok? Kira-kira nanti apa komplikasinya? Ada nggak kira-kira gitu? Nah ini kembali lagi, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Saya wakilkan ya dokter. Jadi dok saya kok belum TK ya, anak saya masih kecil. Jadi saya sudah sampaikan bahwa prinsipnya adalah segera mungkin dilakukan tindakan. Nah saya harus menjelaskan bahwa tindakan ini adalah cukup minimal. Artinya kita hanya membuat sayatan 1 maksimal 2 cm hanya untuk menutup lubang. Tentu dengan indikasi-indikasi yang sudah saya sampaikan tadi ya, dengan kondisi anak yang baik ya, jadi dengan resiko pembiusan yang tidak tinggi tentunya, agar semuanya itu dapat pasien safety lah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian tidak dibayangkan oleh orang tua bahwa kalau operasi hernia nanti perutnya buka semua gitu, enggak, jadi takut gitu. Kemudian dengan kemajuan teknologi saat ini itu bahwa kita bisa melakukan operasi untuk hernia itu dengan tindakan minimal invasif. Jadi sudah umum dikerjakan jika di rumah sakit tersebut memiliki sarana prasarana yang memadai, SDM yang memadai, tentu bisa dilakukan minimal invasif atau bahasa umumnya laparoskopi. Jadi hanya dengan lubang kamera saja untuk memandu, untuk menutup lubang hernia. Jadi gitu Sobat Sehat, nggak usah kepikiran yang harus dibedah semua red gitu ya. Kadang orang-orang yang mungkin belum tahu atau masih kebayang pikiran-pikiran, karena kebawa yang bawa film itu loh dok. Gitu ya. Jadi sudah dikasih tahu nih sama dokter Andika bahwa sayatannya hanya kecil. 1 maksimal 2 cm saja, memberikan sayatan kecil, namanya minimal invasif ya dok. Nah jadi kecil saja dan risikonya juga jauh karena sudah ini ya dok, canggih sekali ya. Semakin kesini jangan terlambat ya. Jangan terlambat, intinya itu harus aware sama diri sendiri dan keluarga gitu ya dok. Alhamdulillah banyak sekali ilmu baru yang kita dapat pada hari ini gitu ya dokter. Mungkin dokter bisa sampaikan pesan-pesan atau saran gitu ke orang tua atau ke adik-adik semua yang di sana. Jadi saya berpesan kepada masyarakat khususnya itu dari Kota Malang atau Kabupaten Malang, area sekitar rumah sakit RSUD Praun itu, jika ada anak dengan keluhan seperti tadi, benjolan masuk atau dengan kekhawatiran dia benjolan yang menetap, merah, muntah, embung, itu sebaiknya segera mungkin dibawa ke dokter yang terdekat. Kemudian dari pengalaman saya, karena orang tua itu nggak tega, nggak berani ke rumah sakit,
sakit, sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter terdekat. Mungkin di dekat ada puskesmas dan sebagainya ya. Karena ini cukup menjadi perhatian saya untuk masyarakat sekitar sini. Karena takut, karena belum berani operasi, itu hernianya jangan dicoba-coba untuk dilakukan pijat sendiri, atau dibawa ke tukang pijat dan dimasukkan sendiri. Beberapa kasus justru menjadi trauma terhadap organ dalam yang terjadi. Itu justru kasusnya menjadi lebih fatal. Gitu. Kalau memang dirasa khawatir, sebaiknya ke vaskes terdekat. Itu aja sih. Jangan coba untuk dimasukkan sendiri lah, walaupun sudah mungkin yakin oh ini hernia lah, jangan coba-coba didorong sendiri, dimasukkan sendiri, itu sangat berbahaya. Dan itu cukup banyak yang datang dengan terlambat. Jadi hernia bukan sesuatu yang dikhawatirkan sekali. Ini umum dan banyak terjadi pada anak-anak. Tidak perlu khawatir dengan pemikiran kok anak-anak bisa hernia sebagainya. Jadi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ketika konsultasi dengan dokternya. Itu langkah yang terbaik ya dok, dan utama. Jadi jangan ditindakan sendiri ya dok ya. Takutnya nanti wah ini masih kecil, kasihan ya kalau sudah penanganannya lambat gitu dokter. Iya. Jadi sobat sehat dimanapun teman-teman berada, bagi yang sudah punya anak nih ya, atau sudah punya ponakan atau bahkan cucu gitu ya, yang mungkin ada tanda gejala ke arah sana, segera dibawa ke vaskes pertama atau ke RST nih, karena sudah ada dokter ganteng nih gitu ya. Jadi langsung bisa ditangani, nggak sampai bahaya dan nggak sampai terlambat. Nah seperti itu. Teman-teman sobat sehat dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah stay tune di channel kami. Jangan lupa tetap pantengin podcast RSTDS Pilihan Tepat Menuju Sehat, karena kita akan membawakan materi-materi yang lebih menarik dan lebih spesifik. Bersama saya host Susanti dan Dr. KJ, Dr. Andika, spesialis bedah. Pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Sampai jumpa. Selamat pagi. Semoga bermanfaat.